senantiasa mendapatkan keberkahan, berkah sejahtera. Setidaknya ada 4 pesan suci baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, ucapan salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Wasallul arham, wasilul arham, sambunglah tali silaturrahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di tengah malam sedangkan manusia kebanyakan tertidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Menyebarkan ucapan salam berarti mendoakan orang lain keselamatan. Setidaknya ada tiga doa yang diucapkan saat mengucapkan salam. Assalamualaikum berarti keselamatan, warahmatullah, rahmat kasih sayang, wabarakatuh keberkahan. Bayangkan ketika satu orang mendoakan orang lain, kemudian orang lain pun mendoakan setiap orang dengan ucapan yang sama, semoga selamat, berkat, semoga rahmat Allah melimpahinya. Setiap hari bertemu di jalan, bertemu di kegiatan, maka setiap hari di tempat tersebut, masyarakat tersebut sedang menciptakan satu lingkungan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih sayang dan keberkahan. Inilah rahasia dari menyebarkan ucapan salam. Kemudian at'imut ta'am, memberikan sedekah makanan. Ketika masyarakat gemar memberikan rezekinya kepada orang lain, ada hajatan disuguhi makanan, ada tamu datang disuguhi makanan, kendurian, walimahan disuguhi makanan, maka terciptalah kekuatan pangan secara kultural, di mana masyarakat gemar memberikan makanan kepada orang lain. Dan disitulah ada rahasia tadfa'ul bala, as-sadaqatu tadfa'ul bala, bersedekah dapat menolak bala. Ketika masyarakatnya telah sejahtera secara tradisi kultural, nyaris tidak ada orang kelaparan karena setiap ada kegiatan ada makanan, kemudian masih diberi berkatan, pulang bawa makanan, masyarakatnya pun tersantuni. Apalagi kemudian yang dianugerahi rezeki lebih, menyantuni para fuqara masakin. Ini termasuk at'imut ta'am. Kemudian menyambung tali silaturahim. Dengan adanya ucapan salam berarti ada sapa, ada tegur sapa yang bernilai kedamaian, bukan kebencian, bukan permusuhan, tapi ucapan damai, kasih sayang dan keberkahan. Maka terjalin silatul arham, hubungan yang baik. Kemudian diperkuat dengan spiritualitas yang tinggi. Wasallu, salat, kalian salat billail di waktu malam, wan nasu niyam, sedangkan manusia sedang tidur pulas. Menunjukkan bahwa salat malam ini salat yang dilakukan secara khusus dan tidak perlu dipamerkan kepada orang lain, sehingga ada kualitas keikhlasan. Ketika masyarakatnya rajin ibadah di tengah malam, salat, bermunajat kepada Allah, maka kekuatan langit, kekuatan yang Allah berikan kepada setiap orang
menjadi bertambah lebih. Disinilah kemudian akan tercipta masyarakat yang menuju keselamatan dunia akhirat. Tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan keselamatan. Para hadir, di samping 4 wasiat Nabi itu adalah senantiasa menyambut kesempatan baik dengan kebaikan. Ketika datang bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kenapa secara khusus disebut 3 bulan ini? Tidak disebut bulan yang lain, di awal, di akhir, atau bulan apa yang bergandengan. Tapi secara khusus Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Para ulama mencari rahasia makna dari 3 bulan tersebut. Maka dikatakan bahwa keberkahan bulan Rajab ada di 10 hari pertama, utamanya pada malam tanggal 1 Rajab, diteruskan sampai 10 Rajab. Bahkan para ulama ahli tafsir mengatakan walayalin ashr, dan malam-malam yang 10 itu bermakna 10 hari pertama di bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disucikan seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban, rahasia keberkahannya di tengah, tepat pada nisfu Sya'ban ada pergantian buku catatan amal. Nah, kita sudah berganti buku baru. Oleh karena itu, jagalah lembaran demi lembarannya bersih dari dosa, bersih dari catatan kesalahan. Jangan mengulang keburukan tahun yang lalu. Perbaikilah masa depan. Perbaikilah buku amal kita tahun ini hingga terus tahun-tahun mendatang. Beruntunglah orang yang menemukan di setiap lembaran buku catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar, dipenuhi dengan sholawat. Kenapa? Karena setiap kesalahan yang disusul oleh kebaikan bagaikan tidak pernah berbuat salah. Setiap orang yang berdosa, melakukan suatu kemaksiatan lalu bertaubat, at-taib kaman la dzambalah, orang yang bertaubat bagaikan tak pernah berbuat dosa, dihapus dosanya. Dan bulan ini adalah bulan sholawat, di mana diturunkan perintah bersolawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sedangkan Ramadan, rahasia keberkahannya ada pada 10 hari yang terakhir, terutama pada tanggal ganjil, dengan berharap di antara hari atau malam-malam terakhir itu turunlah malam Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad